Nama saya Faris Nova Lauda. Nama saya Siti Afifa. Nama Jasir Wahyuningsi. Nama saya Siti Mutiara Ramadhani. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian digitalisasi pertanian adalah penerapan teknologi digital dalam berbagai aspek pertanian untuk meningkatkan efisien, produktivitas dan berkelanjutan. Dengan digitalisasi pertanian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mencapai swasembada beda pangan, yaitu kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri tanpa harus bergantungan pada impor. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat digitalisasi pertanian. Apa aja sih? Yang pertama itu ada penggunaan teknologi IoT atau Internet of Things. Sensor tanah dan cuaca membantu petani dalam memantau kondisi lingkungan pertanian secara real time. Nah, yang kedua itu penggunaan mesin otomatis dan robot untuk pekerjaan seperti penanaman, pemanenan, dan pemrosesan hasil pertanian. Yang ketiga itu, platform digital dan aplikasi, memberikan akses kepada petani untuk informasi pasar, harga komoditas, perakiraan cuaca, dan teknik pertanian terbaru. Yang keempat itu, ada sistem peringatan dini, menggunakan data cuaca dan lingkungan untuk memberi peringatan dini tentang cuaca ekstrim, serangan hama, atau penyakit tanaman. Nah, itu semuanya adalah manfaat-manfaat dari pertanian digitalisasi. Digitalisasi pertanian menghadirkan berbagai tantangan yang kompleks dan beragam yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi teknologi dalam sektor ini. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah pedesaan, seperti akses internet yang lambat atau merata. Tanpa koneksi yang memadai, implementasi teknologi canggih seperti sensor tanah, drone, pemantauan tanah, dan sistem irigasi otomatis menjadi sulit. Terdapat kendala dalam hal pengetahuan dan keterampilan petani. Banyak petani, terutama yang berusia lanjut, mungkin tidak terbiasa atau merasa kurang percaya diri menggunakan teknologi baru ini. Ini memerlukan upaya pendidikan dan pelatihan yang intensif untuk memastikan bahwa mereka sangat memanfaatkan teknologi dengan efektif. Keberagaman kondisi pertanian di Indonesia juga menjadi tantangan. Setiap daerah memiliki karakteristik tanah, iklim, dan jenis tanaman yang berbeda, yang memerlukan solusi teknologi yang sesuaikan. Hal ini memerlukan penelitian dan pengembangan yang intensif serta kerjasama antara berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, dan akademisi. Tantangan lain adalah biaya awal yang tinggi untuk mengadopsi teknologi baru. Perangkat seperti sensor, drone, dan sistem irigasi otomatis bisa mahal sehingga sulit dijangkau oleh petani kecil atau mereka yang memiliki keterbatasan finansial. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan untuk menyediakan skema pembiayaan atau subsidi. Selain itu, ada juga masalah terkait dengan data dan privasi. Pengguna teknologi digital menghasilkan data dalam jumlah besar, dan perlindungan data-data serta privasi petani harus menjadi prioritas. Pengelolaan data yang baik diperlukan untuk memastikan data tersebut digunakan secara etis dan tidak disalahgunakan. Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan sangat penting. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendukung, menyediakan infrastruktur yang memadai, dan memastikan bahwa pendidikan dan pelatihan tersedia untuk semua petani. Guys, jadi aku di sini mau ngejelasin tentang studi kasus dan contoh sukses. Yang pertama itu ada precision farming di Amerika Serikat. Petani menggunakan teknologi GPS dan sensor untuk pemetaan lahan dan manajemen pesisi yang meningkatkan hasil panen dan efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya itu ada aplikasi M-Farm di Kenya, menghubungkan petani kecil dengan pasar dan informasi harga, membantu mereka untuk menjual produk dengan harga yang lebih baik. Yang ketiga itu ada e-agri platform di India, yaitu menyediakan informasi agronomis, perakiraan cuaca, dan layanan konsultasi digital untuk petani di daerah pedesaan. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari digitalisasi pertanian
yaitu memiliki potensi besar untuk peningkatan kesejahteraan petani dan mencapai swasembada pangan, namun keberhasilannya tergantung pada kemampuan mengatasi tantangan infrastruktur pendidikan dan regulasi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas petani sangat penting untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan dalam sektor pertanian. Terima kasih.